Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kesempatan hari ini, yang kedua, saya akan menyampaikan unsur dari penelitian dan publikasi ilmiah yang saya lakukan. Ini yang saya sampaikan merupakan karya fenomenal yang pernah saya publikasikan dan juga teliti bersama dengan tim saya. Oke, izin untuk share screen. Baik, di sini untuk karya fenomenal yang saya ambil, yang saya sebutkan dalam biodata itu ada dua karya. Yang pertama itu adalah karya mengenai penelitian dengan pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun lalu, mengenai tingkat kesiapan masyarakat Kota Yogyakarta terhadap teknologi dalam layanan pemerintah berbasis elektronik. Di sini penelitiannya saya bersama dengan Ibu Disrina Nafiatul Huda. Nah, di sini penelitian ini kenapa saya anggap fenomenal karena kondisinya ketika penelitian terjadi itu pada saat awal pandemi tahun tahun 2020 tahun lalu ya demikian. Dan di situ dari hasil penelitian ini menurut pemerintah Kota Yogyakarta mereka mendapatkan sebuah eh, pengetahuan, mendiscovery sebuah pengetahuan yang sangat apa ya namanya sangat berguna ketika mereka nanti mau mengembangkan layanan pemerintah nantinya menuju ke smart city karena dalam salah satu peraturan dari wali kota Yogyakarta mau menyampaikan itu sekitar tahun 2025 atau 2026 kota Yogyakarta itu akan direncanakan masuk ke zona smart city ataupun mungkin ke rencana smart city. Nah, penelitian ini merupakan sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kota dan itu yang kami lakukan. Dan di sini kami menggunakan kesiapan masyarakat dengan konsep model yang kami gunakan itu menggunakan model teknologi readiness index atau TRI dari Parasurama ditambah dengan metode menggunakan Kamis clustering dan juga pohon keputusan ya. Di sini saya menggunakan metode yang berhubungan dengan mata kuliah yang saya ampuh sebelumnya, yaitu yang sudah saya sampaikan di bagian pengajaran, yaitu mengenai mata kuliah data mining dan manajemen pengetahuan itu yang saya sampaikan. Dan di sini memang kami mencoba mendiscover pengetahuan apa yang bisa dilihat dengan model kesiapan masyarakat terhadap teknologi di Kota Yogyakarta. Di sini dari hasil ini kami mendapatkan bahwa dari 3 klaster dari penelitian tersebut didapatkan bahwa paling tertinggi adalah melakukan klaster skeptis sebesar hampir 40% di Kota Yogyakarta. Nah, klaster skeptis ini merupakan klaster yang cukup apa ya namanya sebenarnya skeptis itu merupakan klaster masyarakat yang dia itu tahu teknologi tetapi juga tidak ataupun belum mengetahui manfaat teknologi, yang itu yang cukup berbahaya bagi pemerintah ketika mau masuk ke zona smart city, karena di smart city itu diperlukan yang namanya smart SDM ya. Kalau SDM tidak smart maupun tidak sadar, maka konsep smart city ini belum bisa dijalankan dengan baik, itu yang terjadi. Nah, dari hasil ini pula dapatkan pula dari pengolahan pohon keputusannya, ini maaf terbalik, yang orange itu harusnya ya, yang hijau itu tidak. Dan di sini kami mendapatkan bahwa sebenarnya kalau mau mendorong masyarakat itu untuk menggunakan layanan pemerintah yang berbasis elektronik, maka kita harus mengetahui dulu apakah masyarakat tersebut mempunyai smartphone atau tidak, atau akses terhadap aplikasi layanan elektronik ya yang dinamai JSS atau Jogja Smart Service itu yang di aplikasi Kota Jogja. Nah, di sini dilihat bahwa sebenarnya dari keaktifan ini kalau dia aktif maka dia akan lihat di gender dulu yang pertama. Ini sesuai dengan konsep bahwa teknologi itu memang antara laki-laki dan perempuan itu ada perbedaan signifikan juga ya. Nah, kalau dari segi laki-laki ternyata yang berpengaruh adalah titik penghasilan, di mana penghasilannya itu lebih dari 1 juta, dia itu yang mungkin akan menerima lebih tinggi peluangnya dibanding yang kurang 1 juta. Ini terbalik IRC ya. Sedangkan kalau perempuan itu dipengaruhi oleh pendidikannya. Kalau dia pendidikannya itu minimal adalah SMK atau SMA ke atas, maka dia cuma peluang lebih tinggi untuk menerima. Kalau yang SD atau SMP dia lebih kecil. Peluang itu yang kami temukan di penelitian ini. Dan ini membuat hasil ini membuat pemerintah kota juga cukup kaget karena mereka sudah berspekulasi bahwa sebenarnya di kota Jogja itu yang mempunyai smartphone maupun yang menggunakan kuota data terbesar itu bukanlah masyarakat asli yang berKTP Kota Jogja, tapi lebih banyak itu dari luar kota, karena Jogja merupakan kota edukasi ya. Di sini ada banyak sekali kampus universitas sehingga banyak sekali mahasiswa yang menjadi
ini apa namanya lebih banyak terpapar teknologi. Ya, jadi penggunaan hipotesa dari pemerintah itu adalah sebenarnya penggunaan kuota data di kota Jogja itu dipengaruhi oleh yang paling besar itu adalah mahasiswa. Tapi kalau pemerintah, masyarakat aslinya, mereka belum tahu sebenarnya bagaimana pengolahannya seperti itu. Dan memang kalau dari masyarakat kota Jogja, dari segi demografi, untuk jenis dari kata demografi pendidikan, memang paling banyak itu adalah demografi yang SMA atau SMK dari data yang ada di BPS Kota Jogja. Termasuk dari kami ini melihat pula di sini adalah paling banyak itu adalah SMA atau SMK dilihat. Yang ternyata bisa dilihat antara yang lambar, skeptis, pionir bisa dibandingkan ini di sini. Itu yang bisa dilihat ternyata yang pionir juga cukup banyak, tapi juga skeptis juga cukup tinggi ini. Lamban juga banyak. Inilah menjadi salah satu hal yang ini pula. Jadi karya fenomenal yang saya ambil ini bukanlah karya yang memang mendapatkan ataupun terbit di paper jurnal Berskopus, tetapi dari kemanfaatannya ketika kami presentasi ke pemerintah, mereka mendapati hasil yang memuaskan bagi mereka pada penelitian tahun kemarin atau tahun 2020 dari pendanaan tahun lalu seperti itu yang mereka sampaikan, sehingga mereka bisa mengambil rekomendasi apa maupun mungkin strategi apa yang perlu mereka lakukan untuk bisa mendorong masyarakat masuk ke kategori pionir, kategori teknologi, penerimaan teknologi ataupun kesiapan yang menuju pionir ataupun ke ahli demikian ya. Dan paper yang publish untuk penelitian ini kebetulan memang bukanlah paper yang masuk ke Scopus maupun jurnal nasional Sinta, tapi ini masuk ke papernya Bapeda Kota Yogyakarta tahun lalu. Demikian. Dan tapi dari apresiasi pemerintah dari penelitian yang ada pada daftar ini, mereka menyatakan bahwa penelitian kami dengan tim ini lebih banyak bisa mendapatkan insight yang lebih banyak. Seperti itu yang mereka sampaikan pada saat presentasi laporan terakhir ya, itu yang disampaikan oleh pemerintah. Sehingga inilah yang saya sampaikan kebermanfaatannya itu dalam segi inovasinya maupun konsekuensi terhadap apa yang saya ajarkan di kelas dan juga yang saya lakukan di situ. Nah, itu kemudian juga ini memang terbitnya di jurnal nasional yang tidak terindeks Sinta juga ya, kan ini jurnal pemerintah. Seperti itu, tapi hasilnya itu bisa memuaskan dari pihak yang memakai ini, itu yang kami sasar sebenarnya dari penelitian ini. Kemudian juga banyak hal yang bisa kami sampaikan dari hasil penelitian ini, kami bisa menyampaikan ke mahasiswa bahwa memang sebenarnya kita memerlukan metode data mining dalam menggali atau mendiscover yang namanya pengetahuan, itu yang terpenting sekarang. Sehingga ini bisa relate dengan apa yang disampaikan di mata kuliah yang saya ampu, yaitu data mining dan manajemen pengetahuan. Ya. Itu yang bisa kami dapatkan dari hasil penelitian ini. Kemudian untuk penelitian kedua yang saya sampaikan yang fenomenal lain, itu memang penelitian yang bersama dengan tim dosen yang dari UAD pula mengenai online learning ini yang juga terjadi pada saat awal pandemi. Ya, di sini kami mengambil penelitian di kampus kami untuk melihat ini juga mengukur kesiapan teknologi tapi dari sisi dosen pada saat awal-awal COVID terjadi. Nah, dari hasil penelitian ini ternyata kami mendapatkan di dalam universitas terdapat tiga klaster. Tiga klaster, yaitu klaster explorer, pioneer, dan juga skeptis ini yang muncul pada hasil penelitian kami ya. Sehingga inilah juga yang relate kepada penelitian kami bahwa memang pada saat pandemi ini, karena teknologi menjadi pusat dari aktivitas, baik dalam aktivitas apapun, sepertinya memang diperlukan satu pemetaan khusus, terutama di masyarakat ataupun di bidang yang lain. Apakah memang masyarakat kita maupun bidang-bidang tersebut itu sudah siap untuk menerima teknologi ataupun siap untuk menggunakan teknologi. Walaupun pada saat dipaksa ya, karena ini sedang kondisi pandemi itu yang terjadi. Dan karya ini itu memang karya yang fenomenal kedua saya dengan tim, ini kebetulan dengan dosen lain di Fakultas Keguruan waktu itu. Kami melakukan penelitian ini dan kami mendapatkan ini ada 3 kelompok ini. Tidak ada yang paham dan juga tidak ada yang lagers, tapi explorer, pioneer, sama skeptis ini yang terjadi. Dan untuk karya ini memang kalau di Google Scholar ini karena masuk ke jurnal internasional, nilai dari nilai dari cited-nya itu paling tertinggi itu tahun lalu terbitnya
Dan itu cited-nya adalah tertinggi di dalam scholar saya, yaitu sebanyak 8 yang mensitasi dari hasil hasil dari publikasi ini. Itu yang ini bisa saya sampaikan. Dan juga dari ini juga bisa saya sampaikan di kelas data mining bahwa memang kita bisa memetakan pengetahuan discovery dari teknologi dulu. Kita gabung dengan konsep teknologi bahwa pada saat pandemi ini penting juga kita cek juga, karena jangan-jangan kita perlu petakan dulu kondisi kondisi yang ada, discover dulu pengetahuan yang apa yang ada dalam studi kasus maupun di lapangan, sehingga kita bisa melihat pengetahuan apa yang bisa muncul, dan itu nantinya pengetahuan itu harapannya bisa menjadi jalan untuk bisa mengambil keputusan menjadi salah satu bahan untuk mengambil keputusan oleh para decision maker. Itu kan tujuan dari mata kuliah yang saya ampu, data mining dan manajemen pengetahuan. Kemudian untuk roadmap penelitian yang saya lakukan, dari rencana yang saya lakukan dengan bidang yang saya minati itu di arah manajemen pengetahuan, terutama di arah knowledge discovery. Tapi sekarang untuk yang saya rencanakan adalah yang seperti ini, di mana ujungnya itu adalah, ini saya berfokus di kota Yogyakarta untuk melihat dari model manajemen pengetahuan dan inovasi di kota Yogyakarta, di mana di sini di awal sudah saya awali, karena ini saya mau kebetulan akan studi S3 juga, jadi ini yang coba saya petakan juga untuk studi S3 saya, supaya nanti relate juga ketika saya nanti sekolah dan juga kembali setelah sekolah. Jadi pertama itu adalah saya akan melihat dulu dari kesiapan teknologi di masyarakat kita petakan, termasuk nanti bagaimana penerimaannya. Karena kita melihat teknologi itu sekarang menjadi bagian yang penting. Kemudian selain itu saya juga melihat 2 bidang lagi, karena ini bidang yang sebenarnya satu adalah yang penting juga di kota, yaitu mengenai bidang ekonomi ya. Karena di Jogja itu merupakan kota, selain kota edukasi juga kota wisata ya, yang dimana ekonomi kota itu didukung oleh wisatanya, yang itu juga dalam pandemi ini kondisinya sangat sulit sekali ya. Kita perlu petakan juga UMKM-nya seperti apa, karena UMKM itu merupakan jumlah terbanyak usaha ataupun bidang usaha yang ada di negara kita, sebanyak 97% dari data BPS statistik. Kemudian saya juga melihat dari bidang lingkungan juga ini, karena saya melihat pula dari RIP program studi teknik industri UAD pula yang berfokus pada sustainability juga di bidang lingkungan, dan kebetulan juga relate juga di bagian pengabdian saya di bidang lingkungan juga seperti itu. Dan ini nanti akan masuk ke dalam bagian peta knowledge discovery di bagian ekonomi sama lingkungan, dan juga knowledge sharing dan transfer, kemudian knowledge application, dan juga inovasi yang di kota seperti apa. Ini yang saya relatekan dengan siklus manajemen pengetahuan yang sampai saya pelajari, yang saya ambil dari mulai mungkin skripsi saya waktu S1. Saya juga masih di bidang manajemen pengetahuan, tes juga di bagian manajemen pengetahuan juga, dan terakhir di sini saya aplikasikan pula ketika menjadi dosen pula. Saya berniat untuk masih berada di bagian ini karena bagian ini menarik, dan kita sudah memang masuk ke era pengetahuan yang sangat penting. Demikian dari mapping yang saya lakukan untuk rencana penelitian dan juga publikasi yang saya lakukan. Walaupun mungkin sebenarnya saya masih di sini semua posisinya, masih di pemetaan semua, baik teknologi maupun pemetaan bidang ekonomi dan lingkungan juga. Ini masih berjalan semua dari ketika saya masuk ke UAD sampai sekarang. Demikian. Harapannya sih saya bisa masuk ke discovery, sharing maupun application, supaya nanti kita bisa masuk ke inovasi ini yang saya kembangkan. Tapi mungkin ini merupakan RIP dalam jangka waktu 5-10 tahun ke depan, ini yang saya rencanakan, termasuk untuk studi S3 saya. Terima kasih. Ini mengenai kebermanfaatannya, karena harapannya dari pengetahuan ini kita bisa mengembangkan inovasi di area yang dimanapun kita berada. Demikian dari yang saya sampaikan. Itu pula dari RIP itu, bentar ya, maaf, RIP-nya ternyata belum saya sharing. Ini RIP-nya, ini yang saya sampaikan tadi. Di bidang pemetaan, kesiapan masyarakat, teknologi, kemudian bidang ekonomi, lingkungan, discovery, kemudian sharing, transfer, sampai nanti application dan juga inovasi. Harapannya itu bisa menjadi pengelolaan pengetahuan dan inovasi di Kota Yogyakarta. Demikian harapannya. Terima kasih, maaf tadi saya lupa untuk men-sharing ini.
Nanti ini akan saya sampaikan pula pada bagian ini juga linknya ya. Untuk ini skala mappingnya ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.